Ya, KPU mendadak ubah format debat Pilpres 2024. Tahun ini tidak ada debat khusus Cawapres. Kita akan bahas bersama Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam, Mbak Nitya. Mbak Titi, KPU kan klaimnya tidak ada intervensi, sudah sesuai kok sama undang-undang. Pendapat Anda? Ya, ini yang memang harus diperjelas oleh KPU ya, karena narasinya kan debat cawapresnya ditiadakan. Tetapi KPU berdalih bahwa bukan ditiadakan, tapi porsinya kemudian lebih banyak dengan tetap menghadirkan capres. Jadi pasangan calon tetap dihadirkan, tetapi kemudian porsi cawapres untuk berdebat lebih banyak. Sementara kalau kita baca pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di bagian penjelasannya, ini undang-undang tentang pemilihan umum, Mbak Nitya. Di sana disebutkan secara eksplisit bahwa debat pasangan calon sebanyak 5 kali, 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Jadi debat itu spesifik, capresnya 3 kali, cawapresnya 2 kali. Nah, kemudian ketika misalnya disebut bahwa semua akan terus dihadirkan selama 5 kali debat, saya kira Didampingi tidak bahasanya. masalah. Kalau 5 kali semua hadir dan kemudian demi kebersamaan tidak masalah. Hadir itu kan bukan berarti harus ikut berdebat begitu ya. Tetapi yang berdebat itu tetap harus dengan formula 3 capres dan 2 cawapres begitu. Jadi ketika disebutkan memang 3 kali capres, 2 kali cawapres, ya ikuti saja ketentuan yang sudah ada. Karena situasinya ini kita harus lihat ini secara jernih. Kenapa persoalan ini mencuat meskipun narasi KPU menyebutkan akan tetap ada porsinya cawapres akan tetap lebih banyak begitu ya. Bedanya mereka hadir bersama-sama, tetapi sekali lagi harus ingat situasi 2024 itu tidak sama dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Kita harus ingat kehadiran pasangan calon di 2024 ini diawali dengan kontroversi yang sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya ada nuansa-nuansa yang bisa memicu spekulasi, maka itu akan ditangkap dengan cepat oleh publik, itu berkaitan dengan kepentingan atau kemudian keuntungan yang akan diperoleh oleh calon-calon tertentu. Jadi dalam situasi hari ini, niat baik pun tidak cukup. Kemampuan untuk menjelaskan bahwa terobosan, inovasi, niat baik itu ditopang dengan aturan main yang juga mendukung tidak akan ada pelanggaran terhadap aturan main itu juga perlu. Mhm. Karena ketika misalnya undang-undang sudah menyebut ya tadi debat itu 5 kali, 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres, lalu kemudian narasinya agak disimpangi dengan pernyataan mereka akan datang berpasangan, tetapi kemudian ada sesi di mana porsinya cawapres lebih banyak, itu kan akan bisa ditangkap dengan akan tetap ada bantuan begitu ya Mhm. dari si capres ketika debat sedang berlangsung. Nah, spekulasi atau kemudian dugaan-dugaan seperti itu yang sebenarnya akan merugikan KPU. Jadi dalam hal ini menurut saya diksi-diksi yang bisa menimbulkan spekulasi ataupun kemudian blunder, karena tadi ya kita harus pahami ini pilpres yang tidak sama dengan 2019. Ya, situasinya Bisa begitu jadi berbeda dengan adanya 3 pasangan calon ini ya. betul, Tapi begini betul. Mbak Titi, kalau kemudian tudingan kan tidak bisa terelakkan ya, itu sudah keluar, terlontar begitu. Anda melihat kalau spekulasi-spekulasi seperti ini dibiarkan, siapa yang kemudian dituding paling diuntungkan dari 3 paslon dengan adanya format seperti ini? Iya, jadi tidak salah ya kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa ini menguntungkan misalnya cawapres Gibran. Ini kenapa tidak salah? Karena ketika misalnya mereka membuka data, siapa sih yang paling jarang berbicara kepada publik, siapa yang paling jarang hadir ketika diundang berdiskusi atau kemudian uji publik begitu ya. Mhm. Itu kan data-data yang bisa diungkap oleh pihak-pihak ketika misalnya situasi hari ini hal itu tersedia begitu ya. Dan itu tidak salah kalau dihubung-hubungkan dengan kemudian situasi KPU tetap akan mendatangkan pasangan calon, tetapi Hmm. ada sesi yang porsi cawapresnya tetap banyak. Padahal sih niat baiknya KPU itu oke lah ya gitu ya. Tetapi sekali lagi situasinya hari ini tidak sama. Kalau kemudian itu berlaku di pemilu 2019, 2014,
mungkin narasinya tidak akan sampai sejauh itu begitu. Oke. Tidak akan ada masalah begitu ya. Tetapi situasinya itu ada di hari ini. Kehadiran salah satu pasangan calon saja itu sudah menuai kontroversi. Misalnya dengan putusan MK, lalu kemudian kita menunggu begitu lama putusan Mahkamah Konstitusi 90, lalu ditunggu kembali putusan yang menguji soal hal itu kembali putusan 141. Jadi Mhm. dinamika itu tidak bisa dilepaskan. Saya Nah, saya mencoba harapannya memahami ya, logikanya, Mbak Titi. Kalau dikatakan, jangan justru kenapa dihadirkan, sepasang secara komplit di setiap debat ini karena, supaya kesempatannya sama. Tapi, bagaimana kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya? Menurut Anda dari kacamata awam, seberapa penting kemudian debat khusus cawapresnya? ya begini Mbak, walaupun Undang-Undang Dasar kita, undang-undang itu kan menempatkan kekuasaan itu ada pada presiden gitu ya. Tetapi kalau ada hal yang membuat presiden tidak bisa menjalankan kewajibannya, penggantinya itu adalah cawapres, adalah wakil presidennya. Nah, oleh karena itu, dalam hal pemilu itu memilih pasangan calon, ada capres, ada cawapres, maka ketika pengganti presiden adalah wakil presiden, ketika dia berhalangan tetap dan seterusnya, publik juga perlu tahu begitu ya bahwa pasangan calon ini ditopang oleh calon wakil presiden yang punya kapasitas dan kredibilitas untuk suatu waktu menggantikan presiden yang bisa jadi berhalangan gitu ya. Kita tidak bisa memastikan betul bahwa situasi itu akan terjadi, tetapi itulah desain undang-undang dan undang-undang dasar dan undang-undang kita. Karena kenapa? Wakil presiden itu bukan hanya aksesoris. Mhm. Wakil presiden itu bukan hanya simbol yang bisa dipasang untuk penggait suara begitu. Kita bahkan harus misalnya menempatkan situasi di mana setiap saat atau sewaktu-waktu wakil presiden bisa saja menjadi presiden karena situasi yang tidak terduga, peristiwa luar biasa dan seterusnya. Ya, Itulah sepakat. desain konstitusional dan ketatanegaraan yang sudah kita anut selama ini. Lagi pula begini, undang-undang itu sudah mengatakan, baik pasal 277 ayat 1 penjelasannya, debat itu 5 kali, 3 kali capres, 2 kali cawapres. Mhm. Kemudian di peraturan KPU juga demikian, di pasal 50 ayat 1 peraturan KPU 15 2023. Nah, ketika desainnya sudah seperti itu, kan lebih sederhana kalau KPU ngomongnya begini, debatnya 5 kali, 3 kali capres, 2 kali cawapres, tapi di setiap debat semua pasangan calon harus hadir lengkap. Tetapi yang berdebat adalah capres untuk 3 kali, cawapres 2 kali. Ini Oke. pasti tidak akan ada masalah. Tetapi misalnya ketika semua harus hadir, tidak ada yang spesifik, capres, cawapres, semua akan berdebat. Mhm. Bedanya porsinya, giliran debatnya capres, porsinya capres lebih banyak, giliran debatnya cawapres, porsinya cawapres lebih banyak. Hal seperti itu Baik. tidak akan kemudian mudah diterima. Mudah sekali Artinya kemudian. artinya supaya publik tetap bisa melihat kualitas cawapres dari debat, kesempatan debat yang dilakukan secara resmi oleh KPU. Saya sepakat. Terima kasih Mbak Titi Baik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. selamat malam, terima kasih.